Nah, kemudian kalau untuk Euro USD ya spreadnya itu di 7 poin, GBP itu 6 poin ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview broker Finex tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, saat ini saya sudah berada di website resmi dari broker Finex-nya ya. Dan untuk teman-teman yang pengen akses juga ya, untuk link dari websitenya itu ada di deskripsi. Nah, setelah klik linknya, maka teman-teman nanti bakal diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi halaman Finex saat ini itu udah berubah ya guys ya, udah lebih ya modern ya guys ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini sudah ada pembaharuan di mana kalau dulu mungkin itu belum ada 0,01 lot ya kalau kita trading di Finex. Nah, sekarang sudah ada. Kemudian untuk minimal depositnya juga sangat kecil ya. Ya cuman modal $10 saja teman-teman sudah bisa trading menggunakan akun Finex ini. Dan di sini juga ada informasi mengenai 78 aset yang bisa ditradingkan ya kalau kita pakai Finex ya guys ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya teman-teman bisa melihat ya lisensi dan regulasi dari si Finex-nya. Jadi di sini juga kelihatan ya bahwasannya Finex ini itu merupakan broker yang sudah berdiri sejak tahun 2012 ya. Jadi mungkin teman-teman tahu Finex ya mungkin ya dalam 1 tahun terakhir ini aja karena memang mereka lagi gencar-gencarnya gitu ya. Cuman ya sebenarnya mereka ini itu merupakan broker yang sudah sangat legend ya. Jadi mereka itu udah beroperasi sejak tahun 2012 artinya hingga saat ini mereka udah beroperasi 14 tahun guys ya. Dan di bagian bawahnya juga kita bisa melihat bahwasannya si Finex ini itu sudah berlisensi dan diregulasi oleh Bapepti ya, kemudian juga Clearing Berjangka Indonesia dan JFX. Nah, artinya apa? Ini broker lokal yang sudah legal ya. Jadi sudah aman digunakan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat beberapa penghargaan yang didapatkan oleh si Finex ini di mana mereka pernah mendapatkan Most Reliable Forex and Commodity Broker 2023 by CNBC Indonesia. Kemudian juga pernah dapat volume multilateral terbanyak 2 dari JFX ya. Kemudian beberapa penghargaan lainnya. Nah, kemudian di sini di bagian paling bawahnya ada informasi ya mengenai mengapa memilih Finex ya. Yang pertama yaitu transaksi aman dan mudah ya, deposit dan penarikan dana setiap saat melalui bank-bank terkemuka di Indonesia, trading dengan aman bersama broker berlisensi. Nah, nanti kita bakal cek juga ya langsung di halaman client area mengenai fitur deposit dan withdrawalnya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah ketentuan transparan. Spread rendah tanpa biaya tersembunyi. Nah, artinya kalau dibilang tanpa biaya tersembunyi ya, biasanya itu tidak ada biaya trading tambahan ketika kita close posisi. Nah, nanti kita bakal coba trading juga langsung ya di Finex ini. Nanti kita bakal lihat berapa spreadnya, kemudian apakah ada biaya trading atau tidak ya. Kemudian juga yang ketiga itu ada yang namanya berlatih dan belajar dengan aman ya. Jadi si Finex ini juga menyediakan akun demo. Jadi teman-teman juga bisa latihan pakai akun demo yang ada di Finex ini. Nah, kemudian di sini itu ada statistik Finex ya. Jadi si Finex ini udah berpengalaman 10 tahun lebih, kemudian 78 instrumen ya, kemudian sudah ada 27 juta lebih transaksi ya tahun 2025, kemudian ada 4 miliar dolar lebih rata-rata volume trading bulanan pada 2025 ya, dan juga ada dukungan live chat ya. Dan dukungannya ini bisa dibilang berbeda dengan beberapa broker forex lainnya yang lokal ya. Karena kalau yang lokal seingat saya itu 24/5 ya. Jadi mereka hanya melayani dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi kalau Finex dukungannya itu 24/7. Artinya mereka Sabtu Minggu juga masih tetap melayani nasabahnya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya ya di sini itu ada keterangan pembayaran yang mudah. Di mana ya penarikannya ini tanpa biaya, penarikan minimum $1, penarikan memerlukan waktu mulai dari 20 menit hingga 2 jam ya. Jadi untuk waktu kita buat video withdraw di Finex ya itu juga udah pernah saya bahas videonya. Cek aja videonya di video playlist Finex yang udah saya taruh di deskripsi. Ya, cuman saya nggak ingat ya berapa lama sih proses withdrawal di Finex ini. Ya, cuman kalau misalnya di sini diklaim 20 menit sampai 2 jam ya berarti teman-teman sesuaikan aja. Ya, kalian bisa tonton aja videonya ntar ya guys ya. Kemudian deposit diproses mulai dari 1 menit.
Nah, di sini juga kelihatan nih ya, transfer melalui bank utama ya, ada Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB, BNI, BRI ya. Jadi ini adalah bank-bank yang memang direkomendasikan oleh si Finex ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ingin trading di Finex ini, nah ini nih langsung direkomendasikan oleh Finex ya. Teman-teman bisa gunakan Bank BCA, ya Mandiri, CIMB Niaga, BNI maupun BRI ya. Ini bank rekomendasinya. Oke, kemudian di bagian bawahnya juga ada yang namanya fitur-fitur akun Finex ya. Jadi di Finex ini ya, ini kalau dulu ya itu seingat saya Finex punya 3 atau 2 akun gitu ya. Nah, sekarang mereka ini cuma punya satu akun doang ya, akun regulernya ataupun akun standarnya. Di mana untuk spesifikasinya itu seperti ini ya, di mana deposit minimumnya itu $10 ya dan ada komisi ya. Komisi $1 per lot. Ya, di sini tadi kalau kita lihat ya di bagian atas tadi. Nah, di sini ya. Di sini katanya spread rendah tanpa biaya tersembunyi. Nah, cuman di sini mereka langsung tegaskan ya bahwasannya ada komisi ya ataupun ada biaya trading sebesar $1 per lot yang harus kita bayar ketika kita sudah close posisi ya. Dan saya dengar-dengar juga ya, biaya trading ini itu kayaknya memang dari regulasi ya guys ya. Jadi memang regulasi dari Bapepti yang mengharuskan memang harus ada yang namanya biaya trading guys ya. Nah, jadi semua broker forex yang terregulasi Bapepti ya itu biasanya pasti ada komisinya ya walaupun tradingnya itu di akun standar. Nah, kemudian untuk leverage-nya di sini kita bisa gunakan 1:500 mentok ya guys ya. Nggak bisa dinaikin lagi. Nah, kemudian untuk volume trade-nya di sini sudah bisa 0,01 lot ya dan spread-nya itu klaim mereka dimulai dari 0,5 pip. Nah, nanti kita bakal lihat langsung aja berapa sih sebenarnya spread yang ada di akun Finex ini. Dan di sini juga ada tulisan pelajari lebih lanjut ya. Coba kita klik aja. Nah, setelah kita klik pelajari lebih lanjut ya, kita bakal diarahkan ke halaman ini. Ini fitur-fitur akun Finex ya. Jadi tadi volumenya udah kita bahas. Nah, kemudian instrumennya ya, di sini ada forex, logam, energi, saham dan indeks. Kemudian untuk platform tradingnya di sini hanya MetaTrader 5 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasanya itu pakai MT4 ya berarti kalau pengen pakai broker ini ya berarti kalian harus terbiasa dengan platform MetaTrader 5-nya guys ya. Dan kemudian untuk promo swap ya. Jadi di sini itu Finex juga udah memberikan swap ya guys ya kepada teman-teman dan swapnya itu juga biasanya dibatasi ya. Cuman saya belum tahu ya guys ya. Saya belum tanya lebih lanjut mengenai swapnya ini berapa lama. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran ya swapnya ini berapa lama, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau misalnya banyak yang penasaran, nanti kita bakal buatkan video khusus nih mengenai fitur swap yang ada di Finex ini. Kira-kira berapa lama sih dikasih swap sama si Finex-nya ya. Nah, kemudian untuk volume maksimum per ordernya itu adalah 50 ya guys ya. Kemudian untuk posisi terbuka maksimumnya itu 200 lot ya. Dan margin call-nya itu di 50%, sementara stop out-nya itu di 20% ya. Jadi dikasih batasan nih sama si Finex-nya ya. Jadi begitu teman-teman nanti balance-nya tinggal 50% ya, kalian bakal dapat notifikasi margin call. Nah, begitu balance-nya udah sisa 20%, nah maka nanti akun kalian bakal dilikuidasi ya. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal coba login aja kali ya. Kita bakal coba lihat-lihat halaman client area dari si broker Finex ini. Nah, oke, di sini saya sudah berada di halaman client area Finex ya guys ya, dimana di video-video sebelumnya saya juga udah pernah membahas ya. Kita udah bahas cara daftar akun di Finex ya, kemudian cara depositnya, cara withdrawnya, kemudian cara hubungkannya ke MetaTrader 5, semuanya udah kita bahas ya. Nah, makanya di sini teman-teman bisa lihat saya sudah memiliki akun trading ya, akun trading yang udah saya depositkan ya. Depositnya berapa? Di sini ada saldo sebesar $53,10 ya. Jadi ini akun trading saya 9.005, 8.008 dan di bagian bawahnya ini itu ada info loginnya juga ya guys ya. Ada nomor login, kata sandi, server dan server IP-nya. Dan selanjutnya kita bakal coba lihat dulu menu deposit dan penarikannya ya. Jadi kita bisa langsung klik aja menu depositnya.
Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya, di bagian paling atas saat ini itu ada keterangan mohon tidak mengajukan withdrawal dengan kode BR atau BRI. Ya, berarti kalau seperti ini itu artinya BRI-nya sedang maintenance mungkin ya guys ya. Sedang ada perbaikan ataupun pembaharuan ya. Jadi ini kita tutup aja. Nah, untuk metode depositnya ya, teman-teman bisa lihat ada 3 metode deposit. Yang pertama itu ada transfer bank, di mana kita tidak dikenakan komisi ya. Kemudian waktu rata-ratanya itu kalau depositnya itu 1 sampai 15 menit, batasannya minimal Rp10.000 ya. Kemudian kalau pakai virtual account, waktu rata-ratanya itu 1 sampai 5 menit dan batasannya itu minimal 10.000 dan maksimalnya 20 juta per bulan. Ya, jadi kalau virtual account ini dibatasi ya guys ya. Kemudian kalau e-wallet ini sama juga ya, 10.000 sampai 20 juta per bulan. Nah, coba kita klik satu persatu ya, kita klik aja transfer bank. Nah, kalau kita pilih transfer bank ya, maka bank-bank yang akan dimunculkan itu ada Bank BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan BRI ya. Jadi hanya 5 bank ini saja yang bisa teman-teman gunakan untuk deposit ya. Selanjutnya kalau yang virtual account, kalau kita klik ya. Nah, kemudian kita klik banknya. Nah, untuk bank-banknya itu cuma 4 ya. Kalau tadi 5, nah kalau di virtual account cuma 4, yaitu CIMB, BNI, Mandiri, dan BRI. Jadi BCA-nya nggak ada. Nah, selanjutnya kalau yang e-wallet ya. E-wallet itu kita bisa deposit pakai Shopee Pay ya, kemudian Link Aja dan juga OVO. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan ya. Jadi ini kan kita depositnya pakai Shopee Pay ya, Shopee Pay, Link Aja, OVO. Nah, coba kita cek di bagian menu withdrawalnya ya. Apakah kita bisa withdraw ke e-wallet juga atau enggak? Nah, coba kita kembali. Nah, selanjutnya kita tinggal klik aja menu penarikannya. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Kita tinggal klik aja penarikan bank ya. Nah, di sini saya tidak menemukan e-wallet ya. Kenapa? Karena memang mungkin ya, ini firasat saya aja ya. Karena waktu saya deposit itu saya depositnya menggunakan bank BCA ya. Jadi makanya di sini tidak tertera penarikan menggunakan e-wallet ya. Mungkin aja ya kalau misalnya teman-teman depositnya itu pakai e-wallet, nah maka nanti di sini bakal muncul penarikan lewat e-walletnya ya. Jadi itu mungkin aja ya guys ya. Itu hipotesa saya aja ya. Cuman ya, saran saya kembali lagi ke video awal tadi, saran saya sebaiknya teman-teman itu deposit dan withdrawalnya itu pakai bank aja. Kenapa? Karena itu yang direkomendasikan langsung oleh si Finex-nya tadi waktu kita cek di halaman website depan mereka ya. Oke, jelas ya. Jadi untuk fitur deposit dan withdrawalnya itu seperti itu tuh ya di Finex ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lebih detail ya mengenai akun trading dari si Finex ini. Jadi saya kan sudah punya akunnya nih. Jadi kita bakal hubungkan dulu akun tradingnya ini dengan platform MetaTrader 5 ya. Nah, oke, di sini kita sudah menghubungkan akun trading Finex ini dengan platform MetaTrader 5 ya. Ini juga udah ada nomor akunnya ya, servernya, dan kalau kita klik menu trade, di sini juga sudah ada saldonya ya. Saldonya sebesar 53,10 dolar. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu spread yang ada di broker Finex ini ya. Kita klik aja menu quotes. Nah, di sini baru cuman ada per XAUUSD doang ya. Jadi mungkin saya bakal tambahkan dulu per yang memang sering ditradingkan dan kita bakal potong aja videonya, oke? Supaya videonya nggak terlalu lama. Nah, oke, di sini saya sudah mengisi ataupun menambahkan per trading yang memang sering digunakan untuk trading ya, terlebih untuk trader-trader Indonesia. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk spread-spreadnya itu sangat variatif ya. Ada yang spreadnya itu di bawah 10 poin ya, ada yang di bawah 20 poin, dan ada beberapa pair yang memang spreadnya itu di atas 20 poin ya. Kita lihat dulu yang pertama yaitu XAUUSD ya, dimana spreadnya itu ada di angka 17 tadi ya, floating, kadang di atas 20 poin, kadang di bawah 20 poin. Jadi dia floating ya, XAUUSD ini memang untuk spreadnya ini sangat volatile ya guys ya. Dan saya buat video ini itu di hari Jumat ya, di tanggal 15 Mei ya guys ya. Jadi ini saya buatnya itu di penutupan hari ya guys ya, dimana kalau Sabtu Minggu itu per Forex dan metal itu bakal close ya, bakal libur. Kemudian saya buatnya itu di pagi menjelang siang ya. Ini di jam 10:38 pagi ya guys ya. Nah, jadi spreadnya itu bakal seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk Euro USD ya, spreadnya itu di 7 poin, GBP itu 6 poin ya, NZD 32, USD CAD 10, USD CHF 7, 9 ya, USD CPY,
dan beberapa pair lainnya ya. Jadi variatif ya guys ya. Nah, selanjutnya ya kita bakal coba tes open posisi aja ya di beberapa pair. Karena kan tadi kita udah sempat lihat spesifikasi dari akun trading Finex ini di mana katanya ada biaya trading sebesar $1 per lot ya. Nah, kita coba langsung open posisi, misalnya kita open di Euro USD ya. Kita tinggal klik aja Euro USD, kemudian kita tinggal klik grafik ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ini grafik dari si Euro USD-nya. Nah, kita bisa langsung coba open posisi aja, kita klik menu pojok kanan atas ini ya. Kemudian kita bakal open misalnya 0,01 lot ya. 0,1 aja, kita klik buy posisi. Nah, oke, udah kita buy posisi ya. Selanjutnya kita tinggal klik menu trade. Nah, di sini kita sudah open 0,1 lot ya, dan sekarang sedang floating minus ya guys ya. Ini floatingnya juga mungkin dari spreadnya tadi ya, dimana kalau spread Euro USD itu tadi adalah 7 poin ya. 7 poin itu kalau kita open 0,01 lot, maka kita minus 0,07 ya guys ya. Dan kalau kita open 0,1, nah maka tadi kita minusnya itu $0,7. Nah, sekarang ya, ini kita sudah running profit ya guys ya. Running profit itu sekitar 0,4. Nah, jadi di sini kita bakal coba close posisi aja ya. Untuk cara close-nya kita tinggal klik aja di posisi kita ini ya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik aja menu tutup posisi ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik yang tutup berwarna oranye ini ya. Nah, oke, di sini kita sudah menutup posisi kita dan selanjutnya kita bisa langsung klik aja menu riwayat. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sudah ada posisi yang profit ya guys ya, sebesar $0,4 di mana kita tadi open 0,1 dan teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah sini ada tulisan komisi ya. Komisinya adalah minus $10. Nah, ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi ya di awal, di mana ketika kita trading menggunakan akun Finex ini, kita bakal dikenakan biaya trading sebesar $1 per lot. Nah, berhubung kita di sini cuman menggunakan 0,1 lot, maka biaya tradingnya juga akan menjadi 0,1 ya. Jadi kalau kita tadi opennya itu 0,01, maka biaya tradingnya itu akan menjadi 0,01 ya. Jadi $1 itu per lot ya guys ya hitungannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman opennya itu 10 lot, maka biaya tradingnya itu akan menjadi $10. Oke? Dan ya di sini biaya tradingnya ini berlaku baik teman-teman itu profit maupun kalian loss ya. Jadi ini kan kita profit nih. Nah, total profit kita $0,4. Nah, kita kena biaya trading 0,1. Jadi total profit kita itu 0,3. Nah, kalau misalnya kita minus ya, minus 0,4 ditambah biaya trading 0,1, berarti kita minusnya berapa? $0,5. Oke? Jadi kalau misalnya profit dipotong ya, kalau misalnya loss itu ditambah. Nah, itu namanya biaya trading ataupun komisi. Oke, jelas ya guys ya. Jadi itu dia ya guys ya, review kita mengenai broker Finex ya yang terbaru tahun 2026 ini. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar broker Finex ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Finex yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan broker Finex. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.